Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat root. Pada kali ini saya sudah membuat yang namanya tabel barang. Di sini sudah ada tabel barang dengan isinya dalamnya itu ada kode barang, nama barang, kategori ID, supplier ID, harga beli, harga jual, dan IMEI. Setelah itu kita perlu membuat yang namanya controller. PHP aktifkan make more controller, admin barang controller, kita enter saja. Oh, karena ini SQL-nya belum muncul, belum kita hidupkan. Sabar saja dulu. Oke, barang controller itu sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita membuat root. Rootnya itu di dalam web.php di roots. Kita kopikan saja yang ini. Kita ganti ini menjadi tabel barang. Ini jadi barang. Ini menjadi barang controller. Setelah itu kita perlu buka di yang namanya layout di app ini. Kita buat menu baru yaitu menu data barang. Kita kopikan saja yang ini sini. Kita copy. Kita ganti data supplier ini menjadi data barang. Dan juga di dalam sini kita ganti menjadi barang. Di sini juga kita ganti menjadi barang. Oke. Dan menuju ke dalam HTTP controller admin barang controller. Coba kita hidupkan dulu yang namanya PHP activation serve. Sama satu lagi kita run dev. npm rolling. Ini agak nge-lag sedikit. Kita login dulu. Oke. Sini sudah ada tabel barang. Cuman ini tidak bisa diklik. Kenapa tidak bisa diklik? Karena kita belum membuat apa-apa yang di controller ini. Sini kita belum buat apa-apa. Saya sudah menyiapkan controllernya itu. Pas saja. Kita buka lagi di sini, apakah sudah bisa? Di sini sudah bisa, tetapi di index.blade.php itu kita belum buat. Kita buat dulu yang namanya itu di resource, kita buat di admin, kita buat new folder itu barang, dan di dalam barang ini kita buat new file index.blade.php. Sedikit penjelasan tentang barang controller ini. Jadi di sini kita memanggil variabel barang di dalam model barang dan menggunakan function barang juga. Dengan membalikan view di admin barang.index.
Jadi kita kembali ke dalam indeks nih. Saya sudah membuat indeksnya itu, kita kopikan saja semua. Coba kita masuk lagi. Nah, dan di tabel data barang sudah ada view-nya, tapi di sini belum bisa yang namanya tambah. Karena kita belum buat di controllernya itu untuk menambah data itu. Kembali ke dalam barang.controller ini, kita buat untuk tambah data. Oke, setelah itu kita buat controller untuk yang namanya itu tambah data. Saya sudah ada buatnya, yaitu tinggal copy paste saja. Copy paste. Jadi saya jelaskan dulu sedikit. Jadi yang pertama itu return view-nya itu menggunakan barang.create. Tapi di dalam di dalam folder barang kita belum buat create. Nanti akan kita buat juga. Ini untuk validasi inputan saja. Dan ini untuk menyimpan menyimpan data ke dalam tabel barang tersebut. Oke, kita cek dalam adminnya itu apakah bisa tambah data. Nah, di kontrolnya itu sudah bisa, tetapi karena kita belum membuat yang namanya create.blade.php, maka belum bisa. Kita kembali ke dalam Visual Studio Code, kita buat yang namanya itu file baru, maaf, kita buat create.blade.php. Oke. Saya sudah membuatnya itu, tadi saya sudah mencoba-coba, saya sudah membuat. Kita kopikan saja. Oke, jadi di sini nanti akan ada form untuk menuju ke dalam view yang create-nya itu. Ada namanya kode barang, ada nama barang, dan ini hanya HTML biasa. Oke, kita coba tes di sini. Reload dulu. Ini udah bisa. Kita coba masukkan data. Kode barang, nama barang, misalnya buku. Kategorinya itu buku juga. Maaf, kategorinya itu dalam bentuk angka. 1, ID suppliernya itu kita tulis juga min F1. Oke. Harga jualnya kita tuliskan saja 3.000. Harga belinya itu 2.000. Kita simpan data. Maaf, masih ada error di create ini. Kita coba perbaiki errornya itu. Maaf, tadi ada kesalahan di saya buat yang namanya itu database. Saya memasukkan image, makanya tidak bisa. Saya coba tambahkan data lagi. Kita buat 15. Nama barangnya pulpen. Kategorinya itu 2. Jadi suppliernya itu 30. Harga jual 1.500. Harga belinya 1.000. Oke, kita simpan. Maka berhasil disimpan. Ada namanya nama barang pulpen. Oke, selanjutnya kita harus bisa ngedit yang namanya itu tabel ini. Ini belum bisa edit karena belum ada kita buat yang namanya controller di edit. Oke, setelah itu kita menuju ke sini. Di barang kategori kita perlu yang namanya itu edit. Saya sudah membuat function di controller itu untuk edit. Oke, maaf. Di sini. Oke, kita kopikan saja. Di sini.
Oke, saya sedikit menjelaskan tentang yang namanya controller edit ini. Yang pertama itu kita akan mengembalikan view itu ke dalam edit. Di dalam sini mana ya? Di barang edit, tapi kita belum buat yang namanya view. Nanti kita akan buat. Nah, di sini untuk memvalidasi inputannya apakah sesuai atau enggak. Dan di sini akan jika jika datanya akan diupdate maka akan diupdate di dalam ini di sini ini codingannya itu. Dan ini jika berhasil maka akan muncul yang namanya sukses, dan jika tidak berhasil maka akan gagal gitu. Oke, setelah itu kita coba buat yang namanya itu file edit blade.php. Saya sudah menyiapkannya juga, edit.php. Kita kopikan saja. Ini hanya HTML biasa, yang penting kan di rootnya itu barang update, kode-kode barang masih aman. Ini untuk nama barang, untuk kategori, supplier, harga jual, harga beli, dan sudah siap. Coba kita edit. Coba kita tes edit. Nah, coba kita ubah ini menjadi 500. Kita update. Maka harga belinya itu berhasil diupdate. Tadi harga belinya 1000, maka diupdate menjadi 500. Setelah itu kita perlu membuat yang namanya hapus. Tuh. Hapus ini. Oke. Di hapusnya itu codingannya itu sudah ada. Yang ada di index. Mana index? Codingan untuk hapusnya itu sudah ada sebenarnya. Di sini. Sini untuk menghapus. Codingan JavaScript untuk menghapus. Kita juga sudah buat tombol on click. Kita sudah membuat ini destroy-id dr ini barang nih. Setelah itu kita buat yang hanya kita buat di dalam barang controller ini. Nah, untuk edit itu tidak panjang-panjang, hanya beberapa kata. Saya sudah menyiapkan, tinggal copy saja. Oke. Saya jelaskan untuk metode atau hapus data, public function destroy. Destroy itu semacam post juga, kayak ada bawaan dari file itu. Barang delete ini untuk nge-delete itu. Dan jika kondisi berhasil maka akan dibuat satu sukses, dan jika tidak akan error. Kita coba hapus saja. Hapus. Maaf, ada kesalahan. Tombol kliknya itu tidak bisa dihapus. Ini di kategori. Oke, tadi ada kesalahan sedikit yang ada di dalam indeks. Ada salah di JS atau JavaScript-nya. Sekarang sudah bisa hapus. Kita coba hapus. Apakah kamu yakin ya hapus? Dan berhasil dihapus. Dan datanya itu hilang atau dihapus. Mungkin hanya sekian video saya tentang cara membuat Groot. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.